Selamat pagi, Oma Opa, Kakek Nenek, Eyang Putri, Eyang Kakung, Opung Doli, Opung Boru, dan semua yang hadir di sini. Setelah sebulan kita tidak berjumpa, hari ini karena kasih karunia Tuhan, kita kembali beribadah online. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Tapi mungkin ada juga yang kurang sehat. Namun, kondisi apapun yang kita alami, biarlah kita tetap bersyukur dan kita mau mengatakan pada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita menyanyikan lagu ini untuk masuk dalam ibadah. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari Opa Oma, Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi ini, kami tetap rindu Bapa untuk bersekutu. Melalui media virtual ini, kami terhubung satu dengan yang lainnya. Dan kami yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, dalam persekutuan saat ini, kami dapat merasakan pertumbuhan spiritualitas. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya, Tuhan akan sertai dan pimpin kami dalam perjumpaan kami melalui ibadah ini dari awal hingga akhir. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Oktober ini adalah bulan keluarga GKI Kuitang. Untuk mendukung bulan keluarga, ibadah online lansia mengangkat tema Home Sweet Home, di mana kita diingatkan untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sweet. Dan itu butuh perjuangan untuk mewujudkannya. Namun, kita mempercayai bahwa Allah akan menolong selama kita mau berjuang dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi
mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oma opa yang dikasihi Kristus, keluarga harus menjadi jangkar, pelabuhan dalam badai, tempat berlindung, tempat yang menyenangkan untuk tinggal, tempat di mana kita dicintai dan di mana kita bisa mencintai. Keluarga adalah harta yang tak ternilai, harta yang paling berharga, seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh Catherine berikut ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiara tiada tara adalah keluarga. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oma opa, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hilda Pelawi. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu
isilah mataku dengan citra salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan masuk dalam renungan, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah dan kami ingin belajar dari pimpinan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh membiarkan firman Tuhan tinggal dan berkuasa dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala ketidakberdayaannya, Tuhan kuasai dirinya dan mengendalikan kelemahannya, dan biarlah melalui semua yang disampaikannya, biarlah itu menjadi saluran yang berasal dari Tuhan saja dan membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, hari ini kita berada di bawah tema Home Sweet Home. Dan saya ingin menerjemahkannya secara khusus tentang Home Sweet Home di tengah-tengah era pandemi ini seperti ini, yaitu berada dalam ikatan yang menyenangkan bersama dengan keluarga. Sehingga ketika kita bicara tentang rumah tangga yang menjadi tempat kita selalu berada dan berelasi dan menyenangkan, maka kita akan belajar tentang menjadikannya. Artinya, ini sebuah usaha aktif dari saya dan saudara-saudara untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah yang menyenangkan dalam relasi, dalam keberadaan kita bersama. Kita akan mulai dengan apa yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 4-7. Saya mulai dengan ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka katanya poin yang pertama untuk menjadi home sweet home di tengah-tengah hidup bersama dengan keluarga, yang pertama adalah bersukacita. Wah, membangun sukacita itu tidak gampang, saudara-saudara. Apalagi kalau kita berkata, bagaimana bisa bersukacita kalau keadaan berubah, kalau tekanan begitu kuat, kalau kita berada dalam relasi yang itu juga, kalau kita kehilangan relasi dengan teman-teman kita,
Kalau ada berbagai hal yang membuat kita juga cemas dan menakutkan, bagaimana kita bisa bersuka cita? Saya ingin memberi contoh dari apa yang ditulis oleh seorang penulis dengan sebuah ilustrasi. Satu kali katanya di pinggir jalan ada genangan air kecil, dan tampak beberapa burung kecil-kecil berkumpul di situ, dan kalau ada mobil lewat dan memberikan cipratan air, mereka bergiliran saling melompat. Sesudah mereka ada di genangan itu, mereka kemudian terbang bersama-sama ke semak-semak yang dekat tempat itu. Dan sesudah mereka bersama-sama bertengger, mereka mulai menyanyi. Burung kecil ini, dengan apa yang mereka nikmati yang sangat sederhana, genangan air di pinggir jalan yang hanya kecil dan sesekali lewat kendaraan dan memberikan cipratan kepada mereka, adalah sarana di mana mereka menyatakan bahwa mereka bisa menikmati badan yang segar sesudah debu dan panas matahari. Mereka bisa menikmatinya. Mereka kemudian bisa berkumpul bersama dan bernyanyi. Maka ini menjadi satu perenungan. Ketika saya dan saudara-saudara ingin menikmati berkata bersama dengan jemaat Filipi oleh surat Paulus, yang di bawah tekanan jemaat itu dinasihatkan oleh Paulus untuk bersukacita, senantiasa bersukacita. Itu artinya bukan kata kerja pasif, tetapi itu adalah kata kerja aktif. Orang dengan sengaja, orang dengan usahanya berusaha untuk menikmati apa yang ada padanya dan kemudian menyatakan itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu dikenal oleh semua orang. Ini bagian yang juga luar biasa. Kebaikan hati yang bisa dirasakan oleh semua orang. Bayangkan saudara, kalau saudara hanya bisa diam di dalam rumah dan anggota keluarga juga bekerja di dalam rumah, sekolah di dalam rumah, cucu-cucu, maka kita bisa mengatakan, saya harus menyatakan aroma kebaikan, aura kebaikan bagi sekeliling keluarga di mana kita berada. Apakah gampang menjadi baik ketika keadaan terasa kurang baik? Ini sebuah hal yang harus menjadi perenungan yang sangat kuat tentang bagaimana mengeluarkan kata-kata, mengendalikan perasaan, membawa ekspresi wajah kita, sehingga anggota keluarga kita merasa senang bahwa yang keluar dari kita bukan keluhan, bukan marah-marah, bukan menuduh orang lain. Terutama belakangan ini kalau kita jenuh, kita bisa menuduh pembantu rumah tangga misalnya, atau menuduh orang di sekitar kita bersikap tidak baik kepada kita. Kadang-kadang praduga negatif itu menjadikan kita kurang baik. Tapi kalau kita memegang apa yang dikatakan sebuah keinginan untuk melakukan yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, maka di sana yang harus diusahakan bukan memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang lain, bukan memusatkan semua pada keinginan diri sendiri, tapi orang siap untuk mengadaptasi perubahan-perubahan dengan satu tekad. Bagaimanapun juga, apa yang keluar dari kebaikan hatiku harus terasa kepada orang lain. Inner beauty katanya. Ini bagian yang penting. Bahwa di usia kita pun yang sudah lanjut, kita tetap menyampaikan kesaksian ini. Ada sesuatu dari dalam diri kita yang baik, yang orang lain akan bisa merasakannya. Saya dan saudara mulai dengan tersenyum pada pagi hari dan merasakan bahwa semua yang akan kita jalani adalah sesuatu yang memberikan semangat untuk menyatakan kebaikan. Sebab kemarahan tidak mendatangkan kebaikan. Omelan-omelan membuat orang lain kesal. Dan ketika kita terus bicara tentang apa yang hilang dari hidup kita, apa yang hilang dari diri kita, apa yang hilang dari milik kita, itu semua membuat orang lain menjadi gelisah dan juga menjadi orang lain tertekan karenanya. Yang ketiga, yang dinasihatkan oleh Paulus adalah jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi serahkanlah itu kepada Tuhan dalam doa dan ungkapan syukur. Wah, kalau bicara soal khawatir,
Kita ini penuh kekhawatiran sekarang ini. Siapa yang tidak pernah khawatir? Khawatir tentang penyakit yang bisa saja, kapan saja menyerang, terutama orang-orang tua. Itu serba khawatir, tidak boleh keluar rumah. Bahkan dia harus terus menjaga supaya dirinya adalah menjadi orang yang sehat. Khawatir kehilangan teman-teman. Ini juga saudara, kita khawatir tidak bisa keluar lagi nantinya. Kita khawatir kehilangan apa yang selama ini menyenangkan hati kita. Khawatir anak-anak kita dengan pekerjaannya. Apa mereka kena PHK? Apa mereka kena pengurangan gajinya? Apa ada perubahan di tengah lingkungan? Bagaimana masa depan cucu-cucu kita dengan sistem sekolah, dengan berbagai kondisi saat ini? Kecemasan, kekhawatiran itu seringkali menggerogoti kita, dan justru karena kekhawatiran itu kita diingatkan bahwa itu tidak akan mengubah apapun juga. Malahan kalau kita sangat khawatir, kita justru akhirnya meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita juga menjadi orang yang tidak bijak sebab kita meragukan kebijakan Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita juga menjadi kehilangan keyakinan apakah Tuhan mengasihi kita, kata kita. Maka di tengah-tengah semua ini, hari ini kita diingatkan bersama bahwa ketika kita khawatir, kita masuk kepada apa yang disarankan. Jadilah pendoa. Ungkapkanlah semuanya itu di dalam doa dengan ucapan syukur. Kalau kita menjadi pendoa dan kita melalui semua perubahan kita mulai dengan ungkapan syukur, maka kita akan tetap bisa jadi berkat. Coba kita doakan saja. Kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan, kalau ada perubahan, ketika kita sendiri harus belajar ikut berjalan dalam perubahan itu, kita doakan. Kita doakan mereka yang terus berjaga di rumah sakit, para dokter, perawat, mereka yang berjuang untuk supaya para pasien COVID bisa ditangani dengan baik. Kita doakan supaya gereja bisa terus menjalankan misinya. Kita doakan anak cucu kita yang barangkali masih harus keluar rumah oleh tugasnya. Kita doakan supaya Tuhan melindungi dan menutup bungkus dengan kuasa pengasihan Tuhan. Maka kalau kita terus masuk dalam doa dengan ungkapan syukur, kita akan merasakan poin yang terakhir. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara-saudara, damai itu sulit sekali. Apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dalam ketakutan, dalam kondisi yang sering membuat kita gelisah dan cemas. Lalu merasakan damai itu betul-betul itu merupakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita merasakan damai itu, saudara? Apa yang dikatakan oleh Martin Luther, dia berkata, damai itu bukan berarti tidak ada keributan dalam kehidupan kita, tidak ada kesulitan dalam kehidupan kita, tidak ada pergumulan, tetapi justru di tengah-tengah semua itu kita bisa melewatinya, menghadapinya dengan satu kondisi yang berasal dari Tuhan sendiri, yaitu yang disebut dengan damai sejahtera. Hati yang begitu tenang, hati yang mempercayai Tuhan, hati yang tetap bisa mengatasi berbagai keadaan dengan tidak kacau balau, dan itu merupakan anugerah Tuhan dalam hidup. Saudara, saya akan membawa pengalaman seorang ibu tua, usianya hampir 90 tahun, dan dia tidak punya anggota keluarga. Dia akan menjual rumahnya dan akan pindah ke Panti Werda, atau namanya senior living, untuk yang disebut dengan rumah dari mereka yang sudah berusia lanjut, senior living house. Dan ketika dia akan pindah ke sana, dia berdandan dengan baik, matanya tidak terlalu jelas lagi, tapi dia masih bisa berjalan sendiri dengan tongkatnya. Dan waktu dia sampai ke senior living house itu, dia kemudian ke bagian administrasi, dan bagian administrasi berkata, nanti ada suster yang akan membawa ibu untuk melihat kamar ibu. Lalu si ibu ini berjalan dengan tenang memasuki kamarnya, dan dia berkata, saya sudah merasa senang di sini. Hah? Kata suster yang menuntun, Anda belum melihat semuanya dengan jelas. Lihat, ini cuma kamar kecil, ukuran 3 meter kali 2,5 meter. Dan Anda bilang cukup?
Bagaimana rumah Anda yang begitu megah yang Anda jual, dan sekarang Anda pindah ke sini, dan Anda merasa tenang, Anda tidak menangis, Anda tidak menggerutu, Anda tidak mulai menyesali diri, tapi kok Anda bilang, ini cukup dan baik. Anda bahkan belum melihat kursinya. Kursinya beda sekali dengan yang di rumah Anda. Anda belum melihat tempat tidurnya, kecil. Bukankah Anda bisa melihatnya? Ini ruangan yang sangat kecil. Lalu dia berkata, begini anak muda, sejak semalam sebelum pindah ke sini saya sudah siap. Dan ketika saya bersiap, saya tahu saya melakukan sebuah perenungan dengan Tuhan. Dan saya mulai dengan hal-hal yang saya katakan, Tuhan terima kasih. Hampir 90 tahun umur saya. Dan selama saya melewati masa kanak-kanak bersama orang tua saya mengucap syukur, itu begitu indah. Ketika saya mulai memasuki masa remaja, pemuda, dan saya punya banyak kenangan yang indah. Ada juga patah hati, ada juga bagian dari teman-teman yang suka membuli, ada bagian dari hal-hal yang tampaknya membuat kita agak sendu. Tapi Tuhan, semua yang ingin saya ingat adalah bagaimana Tuhan selalu menolong saya melewati semuanya. Dan ketika saya dewasa, saya bekerja, saya bisa mendapatkan semua fasilitas yang indah ini. Saya tahu itu semua terjadi juga karena tuntunan Tuhan. Di bagian mana dari semua yang saya kerjakan, yang pada akhirnya menghasilkan banyak hal dalam hidup saya, di mana saya tidak menemukan Tuhan. Saya selalu menemukan Tuhan. Dan saya tahu ketika saya sudah tua, dan sekarang mata saya juga tidak sejelas waktu muda, kaki saya tidak sekuat dahulu dan harus membutuhkan pertolongan tongkat, tetap saya merasa bahwa semuanya ada dalam apa yang disebut dengan pimpinan Tuhan, pendampingan Tuhan. Saya tahu apa yang akan terjadi dengan masa perpindahan ini. Dan saya merasa bahwa semua yang akan saya jalani, di perubahan apapun, saya selalu menemukan Tuhan. Jadi kenapa saya mesti menangis? Kenapa saya mesti menyesali apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan waktu, saya selalu menemukan Tuhan itu setia, anakku. Karena itu tidak masalah kalau sekarang ruang saya adalah ruang 2,5 kali 3 meter sekalipun. Sebab di sini saya pasti akan dipertemukan oleh Tuhan dengan teman-teman yang baru, dengan Anda misalnya. Anda bisa menuntun saya, Anda bisa menolong saya, dan saya janji saya tidak akan rewel. Sebab saya selalu bilang, Tuhan, kalau saya sudah tua, hilang tenaga, jadikan saya pendoa yang baik, dan saya berusaha untuk tinggal di tempat ini menjadi orang yang menyenangkan. Saya akan berusaha di ruang di mana kami bersama-sama nanti menghabiskan waktu sore yang tenang. Saya akan memainkan piano yang pernah saya pelajari, dan saya juga bisa menyanyi. Jadi kenapa menangisi perubahan? Kita tetap bisa mengisi perubahan, karena Tuhan yang memberi damai sejahtera akan menolong kita melewati semua masalah-masalah yang harus dihadapi. Khawatir pasti ada sebagai manusia. Apa yang menjadi ketakutan juga ada. Tapi saya janji pada Tuhan, saya tetap akan jadi orang yang punya kebaikan yang selama ini sudah diajarkan Tuhan. Dan jangan lupa, saya siap jadi pendoa. Nah, saudaraku, apa yang dikatakan damai sejahtera yang melampaui akal, itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan terus-menerus. Kita belajar dari kebaikan Tuhan dan kita menjadi baik. Kita belajar dari pengampunan Tuhan dan kita bisa menerima berbagai keadaan. Kita belajar dari apa yang dikatakan kesetiaan Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan begitu kuat. Sebab bukan kita yang kuat, tetapi Tuhan yang kuat, itu yang menyertai kita. Jadi mari dimanapun kita berada, saya akan menjadikan lingkungan di mana kita hidup adalah lingkungan yang menyenangkan. Nah, saudara, bukankah home sweet home adalah
relasi yang menyenangkan. Bukan karena rumah yang besar, bukan karena kita bisa pergi ke mall, bukan karena kita bisa bersama-sama makan di restoran, tapi menjadikan rumah tangga kita berada dalam kondisi dan relasi yang di dalamnya Tuhan akan menolong kita mengadaptasi, mengantisipasi, dan terus bertekun dalam relasi dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang berubah-ubah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Opa Oma, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami agar kami terus dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mewujudkan sikap hidup yang bersukacita, tidak khawatir, menunjukkan kebaikan hati kami, dan menjadi pendoa-pendoa yang baik. Karena sungguh ya Bapa, Tuhan memakai dan memanggil kami untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terlebih di tengah-tengah situasi adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini, kami dapat terus menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga orang-orang boleh melihat Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kami. Tentunya ya Bapa, kami percaya Tuhan juga sertai kami dengan hikmat bijaksana-Mu, sehingga kami dapat menjaga kesehatan kami dengan sebaik-baiknya. Kami juga terus dapat melakukan setiap protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, sehingga kami pun boleh tetap menjaga diri dengan baik. Di tengah-tengah keluarga, kami terus juga memancarkan kasih Tuhan kepada anak, mantu, dan cucu-cucu kami. Tangan kuasa Tuhan yang menyertai dan menuntun kami akan senantiasa menopang manakala kami ada di dalam kelemahan fisik kami, karena sakit penyakit ataupun karena kelemahan yang lain. Namun kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan tambahkan pengharapan dalam diri kami. Tuhan akan memulihkan kami di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui tutur kata kami, pemikiran dan sikap hidup kami rindu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Diberkatilah setiap kami Bapa yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Ayat pembimbing terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita mengiringi pengumpulan persembahan dengan menyanyikan lagu NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Allah Bapa di sorga, puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami, terimalah persembahan yang kami sampaikan untuk dapat digunakan bagi pekerjaan di ladang Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu di GKI Kuitang. Kami sadar bahwa apa yang kami sampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati dan melayakkan persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Home Sweet Home bukanlah tentang rumah yang besar, namun sebuah relasi yang menyenangkan di mana keluarga adalah tempat menanam dan merawat kasih sayang dan belajar mempraktekkan hati yang melayani. Sehingga kebaikan hati kita dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, tempat di mana setiap anggota merasakan damai sejahtera, karena setiap anggota memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Mari kita menjadikan rumah kita Home Sweet Home. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari Opa Oma, kita wujudkan sikap hidup yang bersukacita, sikap hidup yang tidak khawatir, sikap hidup yang menunjukkan kebaikan dan menjadi pendoa-pendoa yang sejati. Oleh karena itu, peganglah Kristus dimanapun Opa Oma berada dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau bersama.